Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Istiqomah dari kelas 6C dengan NPM 131. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mitigasi bencana. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi, dan bencana non-alam seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit, serta bencana sosial seperti konflik antar kelompok, terorisme, dan terorisme. Nah, tingkat resiko bencana di suatu wilayah itu sangat ditentukan oleh hubungan kapasitas dan kerentanan. Resiko bencana akan semakin tinggi jika bahaya dan kerentanan semakin meningkat. Namun, resiko tersebut dapat ditekan secara signifikan apabila kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana diperkuat melalui kesiapsiagaan infrastruktur yang baik dan edukasi yang tepat. Lalu yang selanjutnya, kondisi geografis Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik serta di atas batas 3 lempeng tektonik aktif menjadikan berbagai wilayah seperti pesisir barat Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku hingga Papua memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang sangat tinggi. Untuk menghadapi ancaman ini diterapkan dua pendekatan mitigasi utama, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi struktural ini berupa pembangunan fisik seperti pembangunan gedung tahan gempa, tanggul banjir, dan pemecah gelombang. Serta mitigasi non-struktural adalah seperti penyusunan data ruang, pembuatan kebijakan darurat, dan pemetaan wilayah rawan, dan simulasi kesiapsiagaan bencana berkala. Lalu yang selanjutnya, penanganan trauma anak dan peran edukatif sekolah dasar. Anak-anak usia SD rentan mengalami dampak psikologis pasca bencana berupa kecemasan, gejala PTSD atau post-stress traumatic disorder, depresi, hingga gangguan perilaku somatis. Karena siswa SD berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret, strategi pemulihan trauma ini dapat dilakukan dengan trauma healing dan harus disesuaikan dengan cara berpikir mereka melalui aktivitas seperti bermain terapeutik dan menggambar atau bercerita storytelling. Selain itu, sekolah memegang peran strategis sebagai pusat edukasi kebencanaan yang membangun ketangguhan masyarakat atau community resilience. Guru juga dapat mengintegrasikan kearifan lokal seperti cerita rakyat, menggunakan alarm kentongan, dan permainan daerah untuk menciptakan program sekolah siaga bencana yang proaktif dan inovatif. Lalu, yang selanjutnya, meskipun muatan kebencanaan telah tercantum dalam capaian pembelajaran atau CP, kurikulum merdeka pada mata pelajaran IPA fase B dan fase C, menurut saya belum sepenuhnya melakukan pembelajaran mitigasi bencana, karena pembelajaran tersebut banyak di teoritis saja tanpa adanya praktek langsung anak melakukan kegiatan bagaimana cara jika ada bencana di sekolah pada suatu saat. Misalnya, jika terjadi bencana gempa, nah siswa itu belum dibekali bagaimana cara mereka menyelamatkan diri jika terjadi gempa. Misalnya, mereka harus berteduh di mana dan harus berlari kemana. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, Ayu Istiqomah dengan NPM 131 tentang mitigasi bencana yang ada di sekolah dasar dan cara mengatasinya. Dan apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya selaku presentasi
meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.